Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini sudah tahu semua belum tentang konsep perangkat lunak pada komputer? Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep perangkat lunak pada komputer. Yuk kita langsung ke pembahasan. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak atau software ini merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat keras komputer. Di sini ada beberapa contoh perangkat komputer yang sering digunakan. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, ada software browser. Perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Contoh perangkat lunak komputer yang satu ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat, Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain. Mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing, desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu diantaranya Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Yang kelima, software antivirus. Contoh perangkat lunak komputer yang terakhir adalah antivirus. Software ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Selanjutnya, peranan perangkat lunak. Yang pertama, menggantikan peran manusia. Yang kedua, otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, memperkuat peran manusia. Yang keempat, menjanjikan informasi yang diperlukan untuk manusia untuk menyelesaikan tugas atau proses. Restrukturisasi peran manusia melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses, hiburan, dan permainan. Masih berkaitan dengan perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini adalah sejenis perangkat lunak yang dapat mengatur dan mengontrol perangkat keras, sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya, yaitu dapat membantu komputer untuk mengelola sistem internal dan sumber daya eksternal. Komponen dasar dari perangkat lunak sistem ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama, sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah komponen dasar paling utama dari perangkat lunak sistem. Yang kedua ada device driver. Device driver ini bertugas untuk membantu komputer untuk mengontrol perangkat periferal. Dan yang ketiga ada program utilitas. Program utilitas ini bertugas untuk mendukung, memperluas, serta meningkatkan kapabilitas program komputer. Sistem operasi juga disebut sebagai platform software, yaitu perangkat yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Adapun sistem operasi multitasking, yaitu mengizinkan beberapa aplikasi yang berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada beberapa macam sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows yang terdiri dari Windows XP, NT, Vista, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada Unix. Unix ini merupakan perangkat lunak komersial. Contohnya aplikasi pada Linux. Yang ketiga ada macOS. macOS ini merupakan sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasanya disebut sebagai Mac atau Macintosh. Adapun kelebihan dan kekurangan Windows. Kelebihannya adalah kompatibel dengan berbagai software, tampilan friendly dan soft, penggunaan luas. Kekurangannya, harganya tinggi dan sering diserang. Selanjutnya, macOS. Kelebihannya adalah
adalah tampilan simple dan elegan, penggunaan umum, keamanan powerful. Kekurangannya yaitu hanya kompatibel dengan software tertentu, harganya tinggi. Selanjutnya Linux. Kelebihannya adalah harga murah dan aman. Kekurangannya jumlah software yang terbatas. Selanjutnya 2. Device driver, yaitu program yang diperuntukkan khusus bagi alat input dan output supaya bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya. Contohnya seperti instalasi driver pada printer. 3. Program utilitas, yaitu menjalankan tugas yang terkait dengan kontrol dan alokasi sumber daya komputer, bermanfaat untuk meningkatkan fungsionalitas sumber daya yang memberikan lembaran baru. Contohnya disk defragment, backup utilitas, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi, yaitu memanfaatkan kemampuan komputer untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang membantu untuk melakukan tugas fisik atau produktif, seperti mengolah kata atau manipulasi gambar. Perangkat lunak aplikasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Perangkat lunak perusahaan, bertugas untuk mengelola organisasi dalam aliran data. Yang kedua yaitu perangkat lunak infrastruktur perusahaan, yaitu bertugas untuk mendukung perangkat lunak perusahaan, contohnya Microsoft Access. Yang ketiga adalah perangkat lunak informasi kerja, tugasnya yaitu membuat dan mengelola informasi, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Perangkat lunak, media dan hiburan terdiri dari game, musik, dan video. Perangkat lunak pembelajaran yaitu memberikan materi pembelajaran dan e-learning. Perangkat lunak simulasi yaitu simulasi fisik atau sistem abstrak untuk penelitian, pelatihan, atau untuk game. Perangkat lunak pengembangan media yaitu membuat produk untuk dikonsumsi orang lain dan desain grafis dan juga animasi. Perangkat lunak rekayasa produk yaitu mengembangkan hardware dan software, dan game maker yaitu contohnya seperti RPG XP. Lisensi perangkat lunak yaitu hukum yang mengatur distribusi perangkat lunak, izin, hak, pembatasan yang dilakukan atas perangkat lunak itu. Perangkat lunak berbayar yaitu membayar lisensi dan kode sumbernya tidak bisa dimodifikasi, dan server memberikan trial untuk berdasarkan waktu atau penggunaan. Perangkat lunak open source yaitu kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah dan ditingkatkan dan disebarluaskan. Contohnya itu seperti Linux, JIMP, Blender, dan lain-lainnya. Perangkat lunak free atau gratis yaitu firmware memiliki hak cipta tapi distribusikannya secara gratis dan belum tentu itu open source. Contohnya seperti IMG, antivirus, Pine, dan Rocketdog. A few moments later.